Belum lama ini terjadi banyak hal tak terduga seputar One Piece yang bisa diketahui, di mana ternyata pertarungan antara Luffy dan Kaido membutuhkan waktu yang sangat lama, mengingat musuh dari Luffy sekarang adalah dua Yonko sekaligus. Kabar baiknya, setelah beberapa upaya, Kid dan Law berhasil menumbangkan Big Mom dengan cara yang cerdik, yaitu menjatuhkannya ke suatu titik yang sangat sempurna, yang kemudian dilanjutkan dengan ledakan yang besar akibat Kazenbo mengenai bom yang terjatuh bersama Big Mom. Akibat hal itu pula, Big Mom akhirnya resmi mengalami kekalahan setelah beberapa abad-abad lamanya. Meskipun kemenangan ini bukan murni kekuatan dari mereka berdua, tetapi hal ini juga sering terjadi dalam suatu pertarungan. Jadi sangat wajar kalau kemenangan bisa berakhir seperti itu. Sampai saat ini belum diketahui Big Mom mati atau tidak, tetapi ada satu bukti bahwa Prometheus masih hidup. Hal ini menandakan bahwa Big Mom belum sepenuhnya mati. Tak hanya itu saja, bukti lainnya yang mendukung hal ini, yakni hal ini sama seperti saat Luffy sudah dinyatakan kalah. Namun yang terjadi malah masuk ke mode awakening-nya. Sehingga dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Big Mom belum benar-benar mati, melainkan masih hidup walaupun dalam keadaan yang sekarat. Nah, selepas pertarungan itu, satu persatu pihak dari Kaido mulai ditumbangkan. Bahkan pada chapter sebelumnya, kita sudah melihat Orochi sang shogun paling busuk akhirnya mati juga dengan tebasan dari Denjiro. Adanya hal tersebut pun hanya menyisakan satu pertarungan yang berlangsung, yaitu Luffy melawan Kaido. Sejujurnya kami sangat geram sekali melihat pertarungan itu, lantaran pertarungan dari Luffy melawan Kaido sudah sangat lama. Bahkan banyak yang mengira Oda beberapa kali mengulang scene yang sama agar penonton merasa emosi dengan pertarungan tersebut. Bagaimana tidak, meski Luffy sudah masuk mode awakening-nya, tetap saja Kaido masih bisa menahan dan berdiri tegak menghadapi Luffy. Lalu pada chapter sebelumnya, akhirnya yang kita tunggu tiba, di mana stamina Kaido mulai menipis yang mengakibatkan awan Homura Gomu-nya mulai menghilang. Artinya jika begitu, maka hanya beberapa energi saja yang tersisa dari tubuh Kaido. Sebab dari itulah Kaido yang melihat Luffy mengeluarkan kemampuan terbaiknya langsung menanggapinya dengan serius, yakni Kaido masuk ke mode naga apinya, di mana bentuk naganya berubah menjadi api merah bak magma yang sangat panas. Banyak yang mengatakan kalau jurus dari Kaido tersebut hampir mirip seperti jurus Susanoo milik Sasuke, di mana Kaido yang asli ada di kepala naga besar itu. Jadinya yang mengelilingi tubuh naga Kaido adalah jubah api merah membara. Kenapa ada yang mengatakannya seperti ini? Lantaran pada chapter tersebut gambarnya terlihat seperti ini. Ya walaupun hanya praduga saja, namun tetap saja teori ini masih masuk akal. Akan tetapi, jika Kaido bisa mengubah tubuhnya menjadi seperti itu, lalu sebenarnya apa kekuatan dari Kaido? Kok bisa seperti itu? Sayang sekali kami hanya bisa berpendapat seperti itu saja, karena memang hanya itu saja yang ditampilkan dari chapter tersebut. Selain dari itu, jika melihat dari sini, maka Kaido memiliki dua elemen yaitu petir dan api, di mana hal ini sangatlah tak masuk akal serta terkesan sangat overpower. Tapi jika tidak begitu, maka Kaido tidak akan pantas dijuluki dengan manusia terkuat. Ada tambahan sedikit nih, kekuatan baru Kaido yaitu naga api pernah ditunjukkan pada saat Zoro melawan King di akhir pertarungan. Pada saat itu, King yang sudah kelelahan bertarung menggunakan serangan terakhirnya, yakni bentuk dari serangan pedangnya itu mengeluarkan seekor naga besar yang siap mencincang Zoro. Tetapi, Zoro juga yang tidak mau kalah juga menggunakan serangan andalannya, yaitu Soaring Jingoku Dragon. Secara mengejutkan, dia berhasil membelah naga itu sampai menembas sayap berharga milik King. Bila kalian masih mengingat scene ini, pasti akan ngeh dengan apa yang kami maksud. Yap, tepat sekali, hal ini sama persis dengan pertarungan dari Luffy dan Kaido pada chapter 1048. Jika kita melihat sekilas, memang terkesan agak memaksakan. Tetapi, melihat lebih detail lagi, yaitu Luffy menambahkan hakinya dengan haki Raja dan Ryu. Sedangkan dalam sisi dari Zoro juga, secara tak sadar, bisa mengeluarkan haki rajanya pada pedangnya tersebut. Dengan bukti yang seperti ini, apakah memang ini kebetulan atau memang sudah direncanakan? Namun setelah melihat bocoran terbaru, kita sudah mengetahui bahwa Kaido akhirnya terjatuh. Dengan begini kita bisa mengasumsikan bahwa sepertinya Kaido akan kalah dalam waktu dekat, yang kemudian disambung dengan flashback darinya di masa lalu yang berkaitan dengan Rock dan tujuannya. Gimana pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah benar begitu atau tidak? Baru-baru ini pula kami menemukan informasi yang sangat menarik dan pasti kalian tunggu. Bahwa pada chapter 1049, kita akan dilihatkan sedikit masa lalu dari masa kecil Kaido. Dikatakan, dia berasal dari Pulau Vodka. Entah di mana tempat itu, yang pasti hal tersebut berkaitan dengan arc selanjutnya.
Tidak hanya itu saja, kita diungkapkan juga bahwa Shirohige menemui Kaido karena Kapten Rock tertarik kepadanya. Kemungkinan dari situlah awal mula dia bergabung dengan bajak laut terkuat yaitu Rock. Nah, jika di sini Kaido kalah beneran, apakah reaksi dunia menanggapi dua Yonko telah kalah secara bersamaan melawan generasi terburuk? Secara teori, pasti seluruh dunia akan terkejut dengan berita besar tersebut, mengingat mereka masih kaget dengan berita besar yang terjadi di dunia baru. Apalagi dengan bubarnya si Chibukai, maka keseimbangan dunia akan menghilang yang kemudian menimbulkan hal yang sangat besar pada penduduk. Sebenarnya pemerintah sudah mempertimbangkan pembubaran si Chibukai, lantaran mereka sedang membentuk sebuah organisasi baru untuk menggantikan si Chibukai. Sebenarnya untuk saat ini masih belum jelas kekuatan dari organisasi itu, tetapi jika kita meneliti lebih jauh, bahwa eksperimen dari Vegapunk sangatlah kuat. Hal itu terbukti dari berbagai eksperimennya, contohnya seperti Pasifista. Sebab dari itu, pemerintah berani melepaskan si Chibukai tersebut. Nah, masalahnya di sini bukan hanya si Chibukai dan berita kematian dari Sabo, melainkan masih ada satu masalah besar yang harus diatasi, yakni tak lain bajak laut tersebut adalah bajak laut Kurohige. Yaps, bila mereka mengetahui kekalahan dari Kaido dan Big Mom, maka tentu saja saatnya pergerakan dimulai. Dan di sini mereka sudah bergerak ke suatu tempat, tapi sayang sekali belum diketahui Kurohige pergi kemana. Terlepas dari itu semua, setelah itu, mungkin terjadi keributan yang sangat besar pada dunia baru, mengingat banyak sekali wilayah dari Big Mom dan Kaido yang ada di sana. Artinya sebentar lagi akan ada perebutan besar-besaran di dunia baru untuk memperebutkan wilayah dari Yonko. Dengan begitu, pertempuran besar pun akan dimulai. Selain dari mereka, yang akan terkejut mengetahui kabar itu adalah anggota dari Rock yang masih ada. Dikatakan ada satu orang wanita yang berada pada bajak laut Rock, yaitu si penjaga bar yang bernama Sakuyaku. Entah siapa sebenarnya, satu hal yang pasti, Rayleigh pernah berkata bahwa dia pernah bergabung dengan bajak laut yang sangat kuat di masa lalu. Dan jika mengacu dari perkataannya, sudah pasti bajak laut kuat itu adalah bajak laut Rock di Sebek. Kemungkinan ekspresinya akan senang, sedih, dan bercampur aduk, karena yang berhasil mengalahkannya adalah Mugiwara no Luffy. Sedangkan Rayleigh juga demikian, karena ia juga tidak menyangka kalau Luffy bisa melangkah di luar pekerjaannya. Sementara untuk revolusi army sendiri tidak akan berbuat apa-apa, karena saat ini mereka juga mengalami masalah yang berat dengan berita kematian dari Sabo. Sebaliknya dari rakyat Wano sendiri akan merasakan kebanggaan tersendiri dengan kekalahan dari Kaido, mengingat hari inilah yang sudah mereka tunggu sejak lama. Tak hanya itu, penduduk Wano akan semakin percaya kepada Momonosuke nantinya, karena apa yang dikatakan oleh Toki 20 tahun lalu menjadi kenyataan. Dengan ini, mereka bisa melanjutkan petuah dari Oden untuk membuka Wano Kuni. Dengan semuanya yang mulai stabil, Wano akan menjadi wilayah yang indah seperti dulu lagi. Sehingga kemiskinan, penderitaan, dan perbedaan akan menghilang dan menjadi kebahagiaan seutuhnya. Well, itu saja reaksi yang akan ditampilkan oleh semuanya mengenai kekalahan dari Big Mom dan Kaido. Pastinya, pemerintah sendiri juga tidak akan membiarkan hal itu, dan akan menutupi kejadian ini dengan kemenangan seperti sebelumnya. Tapi menurut kami tidak akan seperti itu karena penduduk Wano tidak mengenal pemerintahan. Jadinya kemenangan dari Luffy tetap akan tersebar ke seluruh dunia sama seperti arc Dressrosa.